Hundreds of Bajau Laut people in the Semporna district have allegedly lost their homes after authorities reportedly destroyed their properties. According to Borneo Comrade, a local non-governmental organisation, a demolition operation was conducted on June 4th. Bayangkan, kalian berada di tengah lautan yang luas, tanpa daratan sejauh mata memandang. Hanya ombak yang beriak pelan dan angin laut yang berbisik. Lalu, tiba-tiba seorang pria menyelam ke dalam air. Bukan hanya 1-2 menit, tetapi hingga 13 menit lamanya. Dia meluncur ke kedalaman 60 hingga 70 meter, tanpa tabung oksigen, tanpa alat bantu. Mereka menyelam hanya dengan paru-paru dan tubuh mereka sendiri. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bagian dari suku Bajau. Para pengembara laut yang telah hidup di perairan Asia Tenggara selama berabad-abad. Mereka bukan hanya sekedar menyelam. Mereka telah beradaptasi dengan laut hingga tubuh mereka berubah menjadi sesuatu yang hampir di luar nalar manusia. Dan bagaimana mungkin mereka bisa bertahan menyelam sedalam itu dengan waktu yang lama? Apakah ini hasil latihan? Atau ada sesuatu kelebihan yang diberikan alam terhadap mereka? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan mengajak kalian untuk menyelami lebih dalam tentang misteri suku Bajau. Manusia yang menantang batas kemampuan tubuh manusia. Suku Sama Bajau, atau yang dikenal sebagai suku Bajau di Indonesia. Mereka merupakan kelompok etnis asal Asia Tenggara yang terkenal dengan budaya maritimnya yang kuat, yang hanya mengandalkan posisi bintang sebagai petunjuk arah mereka. Suku Bajau adalah suku nomaden yang hidup di atas laut dengan tempat tinggal yang terbuat dari kayu. Sebagian dari mereka juga tinggal di perahu kecil yang disebut leva. Selain tersebar di pesisir Indonesia, suku ini juga menetap di Kepulauan Sulu, Filipina, dan Sabah, Malaysia. Meskipun tinggal di berbagai wilayah, mereka tetap terhubung satu sama lain karena menggunakan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Sama atau Sama. Secara historis di Filipina, istilah Sama merujuk pada kelompok Sama Bajau yang lebih berorientasi pada kehidupan darat dan menetap. Sementara itu, istilah Bajau digunakan untuk kelompok yang berorientasi pada kehidupan di laut, tinggal di perahu dan bersifat nomaden. Asal-usul nenek moyang suku Bajau sendiri masih menjadi perdebatan, baik dari segi mitos maupun penelitian ilmiah. Tasripin Tahara, Ketua Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin, telah menghabiskan 15 tahun meneliti asal-usul nenek moyang suku Bajau. Namun hingga kini ia belum menemukan jawaban pasti. Suku ini diperkirakan telah mendiami wilayah Indonesia selama lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka tersebar di Malaysia dan Filipina. Namun tidak ada satupun dari ketiga negara tersebut yang dapat mengklaim sebagai tempat asal mereka. Tasripin menuturkan bahwa hingga saat ini, asal-usul suku Bajau masih menjadi misteri. Orang-orang hanya bisa berasumsi, karena belum ada satupun hipotesis yang secara detail dapat menjelaskan dari mana sebenarnya suku ini berasal. Kehidupan mereka yang nomaden di atas laut, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membuat pelacakan sejarah mereka menjadi semakin sulit. Namun, di balik ketidakpastian itu, berbagai mitos dan cerita lisan berkembang sebagai upaya penjelasan asal-usul mereka. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa suku Bajau merupakan keturunan dari wilayah Johor, Malaysia. Konon, pada suatu masa, seorang raja yang berkuasa di Johor memerintahkan para prajuritnya untuk mencari putrinya yang hilang. Dalam pencarian itu, para prajurit menyebar hingga ke Filipina, Brunei, dan Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi. Namun, mereka tidak pernah menemukan sang putri. Takut pulang dengan keadaan tangan kosong, mereka yang telah tersebar di berbagai wilayah akhirnya memilih untuk menetap di pesisir Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Versi lain dari cerita ini menyebutkan bahwa sang putri yang hilang sebenarnya telah menikah dengan Raja Bone. Para prajurit yang dikirim untuk mencarinya akhirnya memilih untuk tetap tinggal bersama sang putri di tanah yang baru. Meski kisah-kisah ini menarik, kebenarannya belum bisa dipastikan. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak mitos yang berkembang tentang asal-usul suku Bajau. Yang tak terbantahkan adalah gaya hidup unik mereka, kemampuan menyelam mereka yang luar biasa, jauh melampaui batas manusia pada umumnya. Hal ini telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai belahan dunia. Mereka ingin mencari tahu, bukan hanya dari mana suku Bajau berasal, tetapi juga bagaimana mereka mampu bertahan di tengah lautan dengan cara yang begitu luar biasa. Dari berbagai mitos yang berkembang, banyak sarjana modern menolak pengaitan asal-usul suku Bajau dengan cerita-cerita legenda. Penolakan ini tentu didasarkan pada kajian ilmiah yang lebih mendalam.
Pada tahun 1965, seorang antropolog bernama David S. Sover mengemukakan hipotesis bahwa suku Bajau merupakan keturunan pemburu pengumpul Australoid kuno dari Kepulauan Riau yang kemudian berbaur dengan orang-orang Austronesia. Dan penelitian terbaru justru memberikan pandangan yang berbeda. Hasil studi genetika yang dilakukan pada tahun 2021 mengungkapkan adanya sinyal genetik unik di antara suku Bajau di Indonesia dan Filipina. Analisis ini mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari migrasi kuno yang berasal dari kelompok pemburu pengumpul berafiliasi dengan Austroasiatik. Kelompok ini diduga bermigrasi dari daratan Asia Tenggara melalui jembatan darat Sundalandia, sebuah daratan luas yang kini telah tenggelam sekitar 15.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Namun tentu saja, penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya studi yang telah dilakukan oleh para antropolog, baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga kini, misteri asal-usul suku Bajau masih menjadi teka-teki yang terus diteliti, membawa kita lebih dalam ke sejarah manusia yang tersembunyi di bawah gelombang lautan. Suku yang belum dipastikan asal-usulnya ini bermukim di atas laut. Suku Bajau juga menghabiskan sebagian besar hidup mereka di perairan. Aktivitas sehari-hari mereka berkaitan erat dengan laut, terutama sebagai nelayan yang mencari ikan dengan cara tradisional. Mereka memancing menggunakan kail, menjaring ikan, hingga menyelam untuk menombak atau memanah ikan. Hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada masyarakat pesisir atau pulau-pulau terdekat sebagai sumber penghidupan utama mereka. Tak hanya mengandalkan hasil tangkapan laut, suku Bajau juga memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan tangan yang khas, seperti jaring dan alat tangkap ikan tradisional lainnya. Beberapa di antara kerajinan tangan itu bahkan memiliki nilai jual yang fantastis. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bajau kini mulai beradaptasi dengan dunia modern. Mereka mulai mengembangkan budidaya komoditas bahari seperti udang, lobster, dan ikan kerapu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keunikan suku Bajau dapat dilihat dari cara mereka bermukim di atas air. Rumah-rumah mereka dibangun di atas laut dengan konstruksi panggung yang disebut leva-leva. Rumah ini memiliki struktur unik karena terbuat dari kayu tahan air yang diikat erat dengan tali rotan yang kuat. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah-rumah ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Dan disinilah mereka mengadakan pertemuan keluarga besar, menjalankan upacara adat, hingga menggelar berbagai ritual penting lainnya. Namun, keunikan suku Bajau tidak hanya terletak pada cara hidup mereka di atas laut. Budaya dan bahasa mereka juga memiliki daya tarik tersendiri. Bahasa Bajau termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan memiliki berbagai dialek yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, mereka juga kaya akan seni tradisional seperti musik dan tarian khas. Tarian Katreji dan Tari Lariang adalah dua di antaranya yang sering ditampilkan dalam upacara adat atau festival lokal sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Dengan kehidupan yang begitu erat dengan lautan, keterampilan luar biasa dalam bertahan hidup, serta kekayaan budaya yang mereka miliki, suku Bajau tetap menjadi salah satu kelompok etnis yang unik dan menarik untuk diteliti lebih dalam. Ketika kita menyelam dan menahan napas di dalam air, tubuh secara alami akan mengalami serangkaian respon psikologis. Jantung berdetak lebih lambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa berkontraksi untuk membantu mempertahankan kadar oksigen. Namun hal ini berbeda dengan suku Bajau. Mereka memiliki kemampuan luar biasa, menyelam hingga kedalaman 60-70 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Dengan hanya bermodalkan tombak dan kacamata kayu buatan sendiri, mereka berburu ikan di dasar laut dengan ketahanan yang luar biasa. Lalu, apa yang membuat mereka mampu melakukan itu? Seorang ilmuwan dari Pusat Geonetika, Universitas of Copenhagen, Dr. Melissa Liardo, melakukan penelitian mendalam untuk memahami fenomena ini. Dalam risetnya, Liardo membandingkan kebiasaan dan karakteristik fisik suku Bajau dengan suku Saluan, salah satu suku yang tinggal di wilayah Sulawesi Selatan. Setelah berbulan-bulan melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa limpa orang Bajau 50% lebih besar dibandingkan dengan suku Saluan. Temuan ini membuat Liardo semakin penasaran. Ia kemudian menganalisis DNA kedua suku tersebut dan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Suku Bajau memiliki gen yang unik bernama FDE10A, sebuah gen yang tidak ditemukan pada suku Saluan. Gen ini diketahui berperan dalam mengatur hormon tiroid yang berpengaruh terhadap ukuran limpa. Semakin besar limpa seseorang, semakin banyak sel darah merah yang dapat disimpan dan dilepaskan saat menyelam, sehingga tubuh bisa bertahan lebih lama di dalam air. Mutasi genetik ini diduga menjadi sebagai bentuk adaptasi suku Bajau terhadap kehidupan laut selama ribuan tahun. Selain faktor genetik, kebiasaan mereka sejak kecil juga berperan besar.
Anak-anak bajau telah diajarkan berenang dan menyelam sejak usia dini, sehingga tubuh mereka dilatih untuk menghadapi tekanan air laut yang ekstrim. Kemampuan luar biasa ini membuktikan bahwa suku bajau bukan hanya sekedar pelaut ulung, tetapi juga contoh nyata bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan secara luar biasa, bahkan hingga ke tingkat genetik. Suku bajau yang bermukim di pesisir Indonesia diperkirakan memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan mereka semakin terancam. Dunia yang semakin modern justru membuat mereka tertinggal. Cara hidup yang bergantung pada laut kini menghadapi tantangan besar, bukan hanya dari perubahan zaman, tetapi juga dari eksploitasi yang semakin merusak lingkungan. Penangkapan ikan dengan metode destruktif seperti penggunaan dinamit dan sianida telah menghancurkan ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Ditambah lagi, aktivitas pertambangan oleh korporasi-korporasi kapitalis semakin memperburuk keadaan. Laut tercemar, terumbu karang rusak, dan hasil tangkapan ikan semakin menurun. Ancaman ini secara perlahan memaksa sebagian dari mereka untuk meninggalkan laut dan mulai menetap di daratan. Meskipun masih ada yang bertahan dengan cara hidup tradisional, kenyataan pahitnya adalah bahwa kehidupan berbasis menyelam semakin tidak memungkinkan bagi mereka. Suku yang sejak dulu dikenal sebagai pengembara laut, kini dihadapkan pada dilema besar: bertahan di laut yang semakin sulit atau beradaptasi dengan kehidupan di daratan yang asing bagi mereka. Namun, ancaman bagi suku bajau tidak hanya datang dari rusaknya lingkungan. Di Sabah, Malaysia, mereka menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Karena gaya hidup nomaden, banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen kelahiran atau catatan kewarganegaraan yang sah. Stigma negatif pun melekat. Mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki identitas negara. Pada 4 Mei 2024, Menteri Pariwisata Malaysia mengumumkan kebijakan kontroversial. Ia menyarankan agar suku bajau yang bermukim di distrik Sempurna, Sabah, dan tidak memiliki dokumen kewarganegaraan diharap meninggalkan pesisir Malaysia. Pengumuman itu disusul dengan tindakan tegas. Pada 6 Juni, pihak berwenang Malaysia melakukan operasi besar-besaran. Rumah-rumah suku bajau di pesisir dibakar dan lebih dari 500 orang diidentifikasi telah meninggalkan distrik Sempurna setelah operasi itu dilakukan. Menurut Christina Liao, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan perbatasan negara serta mencegah penyelundupan ilegal. Namun tindakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan demi keamanan nasional, sementara yang lain mengecamnya sebagai tindakan yang terlalu keras dan tidak manusiawi. Kini, suku bajau menghadapi ketidakpastian yang semakin besar. Di laut, mereka kehilangan sumber penghidupan. Di daratan, mereka tidak diakui sebagai warga negara. Tradisi yang telah mereka jaga selama ribuan tahun kini perlahan tergerus oleh zaman, sementara mereka sendiri masih mencari tempat untuk bertahan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem laut, bukan hanya demi kelangsungan hidup suku bajau, tetapi juga untuk generasi mendatang. Laut yang sehat adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk, termasuk manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian laut dan mengurangi pencemaran, menolak praktik penangkapan ikan yang merusak, dan mendukung upaya konservasi laut. Jika kita ingin suku bajau tetap hidup sebagai penjaga laut, kita harus memastikan bahwa lautan tetap menjadi rumah yang layak bagi mereka. Laut bukan hanya milik satu kelompok, tapi milik kita semua. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya.